Wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran dan kesuksesan kita pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kita buka pembelajaran pada pagi hari dengan suratul Fatihah, Al-Hadiniyah, Sholihah, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas di bab Ad-Darsus Sabi' atau pelajaran yang ketujuh dengan tema Mi Yaumiyatil Usroh atau keseharian di keluarga. Yang pertama kita mempelajari tentang mufradat atau kosakata yang berkaitan dengan tema yaitu Mi Yaumiyatil Usroh atau keseharian di keluarga. Terus yang selanjutnya domir, kita membahas domir. Setelah itu kita membahas tentang fi'il mudhari'. Langsung saja, yang pertama dari mufradat atau kosakata. Ungdur wa iqra'. Lihatlah dan bacalah. Nanti saya baca dari satu mufradat untuk murid-murid nanti bisa menirukan saya. Yang pertama, saya belajar fikih. Adrusul fiqha. Diulangi, adrusul fiqha. Yang kedua, saya duduk di atas kursi. Ajlisu 'alal kursi. Coba diulangi. Ajlisu 'alal kursi. Terusnya, saya menulis pelajaran. Aktubud darsa. Coba diulangi. Aktubud darsa. Selanjutnya, saya membaca koran. Aqra'ul jaridah. Diulangi. Aqra'ul jaridah. Selanjutnya, saya makan roti. Akulul khubza. Bisa diulangi. Akulul khubza. Selanjutnya, ashrabul labana. Saya minum susu. Ashrabul labana. Selanjutnya, saya menanak nasi. Adbakhur ruzza. Bisa diulangi. Adbakhur ruzza. Oke, untuk selanjutnya, gambar selanjutnya yaitu saya menyiapkan makanan. Adimut ta'am. Diulangi. A'iddut ta'am. Gambar selanjutnya, saya mencuci pakaian. Aghsilul malabisa. Ulangi. Aghsilul malabisa. Gambar selanjutnya yaitu saya membantu ibu. Usa'idu umi. Ulangi. Usa'idu umi. Selanjutnya, saya tinggal di rumah. Askunu fi bait. Ulangi. Askunu fi baitin. Gambar selanjutnya yaitu ini yang terakhir ya. Saya bekerja di dapur. A'malu fil matbah. Diulangi. A'malu fil matbah. Oke, itu salah satu atau beberapa mufradat yang biasanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari di keluarga. Yang
selanjutnya kita membahas domir. Domir yaitu kata ganti. Sudah ada di buku paket. Dibuka buku paketnya halaman 115. Kata ganti ada ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu. Ana itu saya, anta kamu, kamu laki-laki, anti kamu perempuan, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, nahnu kita. Oke, coba kita terapkan di fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Coba kita terapkan dengan kata ganti ana, diterapkan di fi'il dengan makna bekerja, yaitu a'malu. A'malu itu saya sedang bekerja. Kalau anta, ta'malu, anta kamu laki-laki sedang bekerja. Kalau anti kamu perempuan sedang bekerja apa? Ta'malina. Kalau huwa dia laki-laki, ya'malu dia perempuan sedang bekerja, ta'malu kita sedang bekerja, na'malu. Begitu juga seterusnya menulis kata fi'il mudhari' dengan kata ganti ana itu aktubu. Terus anta taktubu, anti taktubina, huwa yaktubu, hiya taktubu, dan nahnu naktubu. Begitu juga seterusnya membaca dengan kata dasar qara'a. Fi'il mudhari'nya yaitu aqra'u, itu dengan menggunakan kata ganti ana. Dan begitu juga seterusnya membaca, makan, minum, duduk, belajar, menyiapkan, membantu, memasak, tinggal, dan mencuci. Itu nanti bisa dihafal dan dipresentasikan di depan kelas. Itu ya, paham mengenai domir atau kata ganti. Kalau sudah paham, lanjut pada materi berikutnya, yaitu anggota keluarga. Anggota keluarga. Oke, kata anggota keluarga itu ada mu'annas atau mudzakkar. Mu'annas itu perempuan, kalau mudzakkar itu laki-laki. Contoh ada, bisa dilihat nomor 1 rokmu wahid. Nomor 1 mudzakkar dengan makna kakek. Kakek itu bahasa Arabnya jadun, dan nenek jaddatun. Ayah itu abun, dan umi adalah ibu. Anak ibnun, anak laki-laki ya, anak laki-laki atau mudzakarnya itu ibnun. Anak perempuan atau muannasnya itu bintun. Sedangkan suami, yaitu suami itu mudzakkar karena dia laki-laki, zaujun, dan istri muannas
zaujatun. Terus nomor 5 saudara laki-laki, akhun. Saudara perempuan, ukhtun. Terus nomor 6 kakak, akhun kabirun. Akhun kabirun itu mudzakkar, kakak laki-laki. Ukhtun kabiratun muannas, itu kakak perempuan. Adik laki-laki yaitu akhun shaghirun, adik perempuan ukhtun shaghiratun. Tuan itu sayyatun, nyonya sayyidatun. Tuan itu sayyidun, nyonya sayyidatun. Oke, kalau sudah paham semuanya menurut tentang mufrodat, kita latihan soal yang latihan soal pertama yaitu ini at-tadribatu 'alal mufrodat. Ikhtar as-sahih mimma bainal qausain. Pilihlah yang tepat yang ada di dalam kurung. Ini ya, yang kurungnya. Anta ad-darsa fi ghurfatil mudzakarah. Anta, kamu, ad-darsa pelajaran, fi ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Oke, kira-kira yang benar yang mana antara 3 fi'il mudhari'? Yang pertama tusaidu, membantu, taktubu, menulis, taskunu, diam. Berarti taktubu yang benar. Oke, untuk nomor 2, 3 dan seterusnya itu untuk kerjaan rumah, dikerjakan di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu fi'il mudhari'. Belajar khusus tentang fi'il mudhari'. Ma huwa fi'il mudhari'? Ada yang tahu? Fi'il mudhari' adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan yang sedang dikerjakan pada masa sekarang atau yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. Selalu dimulai dengan salah satu huruf tambahan berupa ya, ta, hamzah atau nun sebagai tanda pelakunya. Oke, untuk fi'il mudhari', fi'il itu kata kerja. Untuk mudhari'nya itu kata kerja yang dilakukan pada masa sekarang atau kata kerja yang akan dilakukan, itu yang namanya fi'il mudhari'. Contohnya ini contoh dari fi'il mudhari'. Yang pertama al-kalimah, yaitu ana aqra'ul majallah. Terjemahnya yaitu saya membaca majalah. Nah, ini fi'il mudhari'nya yaitu aqra'u dengan dhamir ana. Itu ya, untuk dhamir tadi sudah kita bahas. Dhamirnya sudah kita bahas. Dhamirnya ana, jadi fi'il mudhari'nya menggunakan hamzah, yaitu aqra'u. Terus yang kedua, anta taktubud darsa, kamu menulis pelajaran. Jadi untuk fi'il mudhari'nya yaitu taktubu karena menggunakan dhamir anta. Selanjutnya nomor 3, huwa yajlisu 'alal kursi, dia duduk di kursi. Nah, fi'il mudhari'nya yajlisu menggunakan awal
awal dari katanya menggunakan ya karena domirnya huwa, dia laki-laki, makanya yajlisu. Yang contoh terakhir yaitu nahnu nadrusul lughah al-arabiyyah, kami belajar bahasa Arab. Nah, fi'il mudhari'nya nadrusu dari kata dasar darosa. Kenapa nadrusu? Karena nahnu domirnya menggunakan kita, jadi awalnya harus menggunakan nun, nadrusu. Nah gitu, jadi untuk keterangan dari fi'il mudhari' harus disesuaikan dengan pelakunya atau subjeknya. Pelakunya biasanya itu ada di depan fi'il mudhari' atau di belakang kata, di belakang kata. Belakang katanya itu fi'il mudhari'. Nah itu fi'il mudhari' harus menyesuaikan dengan pelakunya atau subjeknya. Nah, huruf yang bergaris bawah adalah tanda pelaku. Lihat tabel pada kolom 3. Nah, ini huruf yang bergaris bawah yaitu pelaku. Pelakunya itu kalau di sini nih ada keterangannya. Keterangan kata kerja harus diawali dengan huruf hamzah karena subjeknya adalah saya. Nah, ini saya, ana adhabu, ini yang benar. Kalau ana tadhabu salah, karena tadhabu itu untuk domir anta. Itu. Nah, contoh lagi anta tadhabu atau anta adhabu. Yang benar mana coba? Yang benar anta tadhabu, karena kata kerja kata kerja dari dari huruf ta, karena subjeknya adalah kamu laki-laki, anta. Contoh lagi anti tadhabina, bukan anti tadhabu, karena kalau anti tadhabu itu digunakan untuk kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan itu menggunakan tadhabina. Terus contoh terakhir nahnu nadhabu, bukan nahnu tadhabu. Nahnu nadhabu harus menggunakan nun karena subjeknya itu kita. Itu ya untuk pengertian dari fi'il mudhari'. Selanjutnya kita membahas kata tanya. Oke, sekarang kata tanya. Kata tanya madha digunakan untuk menanyakan pekerjaan yang dilakukan atau objek yang dikerjakan. Contoh nomor 1, as-su'al atau pertanyaannya, madza ta'mal. Madza ta'mal. Madza ta'mal itu menanyakan pekerjaan. Ta'mal pekerjaan. Kalau menanyakan pekerjaan ya harus jawabannya al-ijabah atau jawaban itu harus kata kerja, karena sedang menanyakan kamu sedang apa yang kamu kerjakan, harus menjawab dengan kata kerja juga. Ana aqra'u, saya sedang membaca. Yang kedua, madza taqra'u, apa yang kamu baca. Nah, ini menanyakan objek yang dikerjakan, tidak harus harus menggunakan kata kerja atau fi'il mudhari'. Ana aqra'ul jaridah, al-ijabah atau jawabannya ana aqra'ul jaridah, saya sedang membaca koran. Itu untuk kata tanya madza atau apa, digunakan untuk menanyakan pekerjaan yang dilakukan atau objek yang dikerjakan. Nah, sekarang ada as-su'al atau pertanyaan.
Ikhtar aswahal ajwibah. Pilihlah jawaban yang paling benar atau paling tepat. Nah, saya kasih contoh nomor 1. Nih. Anta titik-titik ar-risalah an-nasiyah. Ana hamzah aktubu, ba yaktubu, jim taktubu, dal naktubu. Nah, ini atau kalau domirnya anta harus apa? Taktubu. Anta taktubu. Karena subjeknya kamu laki-laki. Kamu laki-laki itu anta taktubu, menggunakan ta. Awal dari katanya menggunakan ta. Nah, untuk soal nomor 2, 3 dan seterusnya itu digunakan untuk pekerjaan rumah. Untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang tadi ada pekerjaan rumah. Yang pertama dari apa tadi ya? Ini dari memilih kata yang paling benar. Ini PR yang pertama dan ini PR yang kedua. Terus tadi saya suruh menghafal mufrodat. Sekarang kalian maju untuk menghafal. Maju satu persatu. Tuh, silahkan. Sudah semuanya ya. Kalau sudah, untuk pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah di dunia maupun di akhirat. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan pada hati kalian, saya harap bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.